Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zara Handayani dengan NIM 2404225. Kembali lagi kepada video YouTube saya dengan materi aktor perilaku dan indikator ekonomi publik untuk memenuhi tugas mata kuliah saya ekonomi publik dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana STMT. Lanjut, aktor dalam ekonomi publik. Aktor ekonomi publik adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Aktor-aktor tersebut meliputi 1. Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya ada menciptakan keadilan sosial dengan kebijakan redistribusi pendapatan, misalnya pajak progresif dan subsidi. Selanjutnya menjaga stabilitas ekonomi nasional termasuk pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengatasi kegagalan pasar atau market failure dengan regulasi dan intervensi yang tepat agar perekonomian tetap efisien dan adil. 2. Masyarakat atau publik. Memperoleh manfaat dari kebijakan publik seperti bantuan sosial, subsidi, dan layanan umum. Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi baik sebagai tenaga kerja, konsumen, maupun wajib pajak. Mengawasi kebijakan pemerintah agar anggaran publik digunakan dengan transparan dan tepat sasaran. Terakhir, mencapai kesejahteraan ekonomi pribadi dan keluarga melalui peluang ekonomi yang diciptakan oleh kebijakan publik. 3. Sektor swasta. Mencari keuntungan atau profit oriented melalui kegiatan produksi dan investasi, meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menyediakan barang jasa dan tidak seluruhnya bisa disediakan oleh pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah atau public-private partnership untuk mendukung pembangunan nasional. Yang terakhir berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi negara. 4. Lembaga internasional. Dengan mendukung stabilitas ekonomi global dan membantu negara dalam menghadapi krisis keuangan. Memberikan bantuan teknis dan finansial seperti pinjaman pembangunan dan program reformasi ekonomi. Mendorong penerapan kebijakan ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Yang kelima, akademisi dan lembaga riset. Memberikan dasar ilmiah dalam membuat kebijakan publik melalui penelitian dan analisis ekonomi. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengembangkan teori dan model ekonomi publik yang dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan nasional. Selanjutnya, perilaku dalam ekonomi. Perilaku ekonomi menggambarkan bagaimana aktor-aktor tersebut bertindak dan berinteraksi dalam sistem ekonomi. Beberapa bentuk perilaku antara lain yaitu 1. Perilaku pemerintah. Menentukan prioritas belanja, menetapkan tarif pajak, serta mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik. Kedua, perilaku individu atau masyarakat. Dengan merespon kebijakan fiskal, misalnya perubahan pajak atau subsidi dengan menyesuaikan konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, perilaku swasta. Dengan mengambil keputusan investasi, produksi, dan perekrutan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan kebijakan publik. Yang keempat, perilaku birokrasi. Terkadang menunjukkan kecenderungan mencari rate seeking atau efisiensi rendah dalam pengelolaan anggaran publik. Jadi selanjutnya ada indikator ekonomi publik. Indikator ekonomi publik digunakan untuk menilai kinerja dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Indikator umum ini meliputi 1. Pertumbuhan ekonomi dengan mengukur peningkatan output ekonomi nasional. Yang kedua, tingkat pengangguran, menunjukkan sejauh mana kebijakan ekonomi menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, inflasi, menggambarkan stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat. Yang keempat, pendapatan per kapita, mengukur rata-rata pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan. Yang kelima, kesenjangan pendapat atau Gini rasio, mengukur distribusi pendapat dan tingkat keadilan ekonomi. Yang keenam, belanja publik dan pajak. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya publik. Yang terakhir, 7. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dengan mengukur kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu ekonomi publik melibatkan interaksi kompleks antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Perilaku masing-masing aktor mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi. Sementara indikator ekonomi publik membantu nilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.